Gatra Insight kembali menemani Anda pemirsa Gatra TV. Beralih ke pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Ini banyak spekulasi bahwa sekarang ini pilkada menjadi sebuah taruhan juga karena pandemi belum beres. Angka-angka yang disajikan oleh gugus tugas semakin naik. Tapi Pak Multon, apakah pandemi ini mungkin ada kemungkinan bisa merubah cara masyarakat Indonesia untuk menyalurkan aspirasinya, untuk menyalurkan pendapatnya di pesta demokrasi Desember mendatang, atau sudah dihitung dari mulai Juni sampai Desember nanti, apakah mungkin ada peluang perubahan voting atau seperti apa? Ya bagaimanapun kita pilkada ini kan banyak rangkaiannya ya, dari sisi persiapan, bagaimana ini mensosialisasikan dan kesiapan masyarakat seperti apa nantinya kalau misalnya nanti tidak mencoblos gitu. Tapi pilkada ini kan intinya bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana calon-calon berinteraksi seperti kampanye. Apakah bisa sekarang kampanye pakai YouTube gitu misalnya? Di sosial ya. Ya, bagaimana mungkin lebih murah, tapi intinya kan bagaimana membangun kepercayaan kepada calon pemimpinnya. Ini kan intinya kan seperti itu. Jadi harus ada interaksi, harus ada turun ke bawah gitu istilahnya seperti itu. Agar masyarakat juga tahu siapa calon yang akan dipilih gitu kan. Nah ini mau nggak mau harus ada yang salah itu. Tapi kalau misalnya mekanisme pemilihan misalnya bisa nggak nanti pakai internet, tapi bahaya kebocorannya, akankah bisa keamanannya seperti apa, ini yang juga jadi masalah. Tapi sekarang mungkin persoalannya adalah menyelenggarakan pemilu pilkada sesuai jadwal. Ini yang kita juga soroti, karena kalau sekarang mungkin dengan adanya COVID, ada pandemi seperti ini kan menyusahkan semua orang gitu ya. Kalau misalnya harus diundur, apakah dampaknya juga pasti ada. Para kandidat sudah banyak keluar duit gitu ya untuk sosialisasi mereka sendiri. Kemudian kalau ini secara konsekuensi aturannya bagaimana? Karena masa kerja seorang pemimpin daerah itu kan diatur oleh undang-undang gitu ya. Kalau misalnya dia pilkadanya molor, pilkadanya bergeser, bagaimana dengan pemimpin daerah yang sedang aktif sekarang? Apakah harus diambil alih oleh sekda misalnya? Nah ini konsekuensi logis yang memang seharusnya dipikirkan kalau memang pilkada harus digeser gitu. Tapi pemerintah pusat sepertinya sudah mulai komitmen ya, ini kan soal anggaran, soal ini juga sudah mau ini meskipun ada penghematan. Kemudian soal kampanye tadi memang apakah memang dilakukan secara online atau dilakukan secara tatap muka. Kalau tatap muka kan juga secara prosedur kesehatan di masa-masa sekarang nggak mungkin dilakukan. Ini jadi sebuah wacana yang menarik. Karena mungkin tahun-tahun depan gitu, ini sebagai pengalaman kita, berarti ada beberapa hal yang memang bisa diefisiensikan gitu, dihemat misalnya biaya kampanye, biaya tadi mungkin pencoblosan juga mungkin saya kira kalau mungkin di orang-orang di kota masih bisa gitu ya, kira punya HP, tapi intinya soal keamanan itu juga jadi salah satu yang harus diperhatikan. Nah jadi banyak hal yang itu rumit kalau misalnya harus tapi ini kita bisa belajar dari sini. Ini yang jadi memang hikmah yang kita bisa kepetik sekarang. Oke. Lalu terkait pilkada di tengah pandemi seperti ini, apakah mungkin dari ketua panitia pemungutan suara juga dari tempat-tempat pemilihan suara juga itu apakah akan menyediakan pengamanan ekstra atau hal-hal yang bisa membuat perolehan suara atau partisipan turun ini seperti apa maksudnya? Ya intinya itu yang jadi pekerjaan rumah nanti Komisi Pemilihan Umum, karena berapa kali diadakan pemilihan kepala daerah gitu atau mungkin pemilu juga sendiri, pemilihan secara nasional, pemilih mungkin akan bertambah gitu. Karena memang ada yang merasa ya tidak perlu lagi maksudnya pemilihan kepala daerah gitu, karena memang tidak berdampak gitu, intinya seperti itu. Nah ini juga PR berat bagi KPU sebagai penyelenggara agar masyarakat bisa tetap berinteraksi dalam pesta demokrasi sekarang ini. Apalagi orang juga takut ya, maksudnya untuk misalnya nanti kalau misalnya harus mencoblos ke TPS ternyata banyak orang yang di sana gitu. Risiko-risiko ini yang memang harus dilihat agar orang tetap datang, orang tetap berantusias mengikuti pilkada. Ini yang memang perlu agar mungkin pesta demokrasi kali ini memang akan berbeda gitu.
Berbicara masalah dana tadi Pak Mulsan juga sudah bilang ada sedikit penghematan ya dari 15,16 triliun di 2 tahun lalu menjadi 4,7 triliun, tapi nanti akan kita bahas setelah jeda pariwara berikutnya, tetap di Gatra Insight.